Mungkin boleh Bang dikit aja mungkin satu bait kali. Di bagian refnya sih, Boleh, Bang. silakan. Ya, refnya tuh kayak gini. Betapa aku mencintaimu, ingin rasanya milikimu, namun mengapa diri ini tak bisa jujur. Sebenarnya refnya ini tuh udah ada lama, Bang. Oh. Aku nulisnya itu udah lama kali. Karena sebetulnya lagu ini tuh betul-betul pure aku yang nggak bisa jujur kan. Jadi di bagian ref yang betapa aku mencintaimu, ingin rasanya milikimu, namun mengapa diri ini tak bisa jujur. Itu tuh udah ada dari tahun 2019, zaman-zaman awal Covid malahan. Iya. Jadi kan awal Covid itu nggak tahu mau ngapain, Bang. Tapi ini memang lagu untuk orang yang sekarang lagi dekat sama Abang atau Iya, enggak? Iya. Oh, Karena oke. ini kan kebetulan refnya aja yang udah ada. Iya. Kalau nggak bisa jujurnya kan aku udah dari lama. Udah dari lama kan. Jadi refnya ini aku tulis dulu. Kebetulan waktu zaman-zaman Covid tuh, Bang. Kayak nggak tahu mau ngapain. Jadi di rumah ya udah. Kanal ke kanal. Balik lagi ke kanal. Ya, Assalamualaikum. Ya, kayak orang ketuk pintu ya. Kembali lagi di Naira Studio Podcasting di episode Kanal ke Kanal. Sudah lama sekali memang tidak kembali muncul dengan segmen yang ini karena satu dan lain hal, tapi yang jelas kita berharap ini tetap bisa berlanjut, bisa terus berkreatif dan berkreasi ya, terutama bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang yang menggugah ya, menggugah semangat, kemudian juga memberikan informasi-informasi yang informatif dan juga menghibur tentunya. Selamat datang Bang Dirza Amara. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nah ini sebutannya benar nggak sih namanya Bang Dirza Amara? Benar, Bang. Benar ya? Benar. Itu nama asli berarti ya? Ya, nama asli. Bukan nama panggung. Panjangnya apa Bang di belakang marganya tuh? Sebenarnya namanya Dirza Medi Amara. Oh, Medi ada tengah lagi Ada ya? tengah lagi, cuman biar singkat aja dibuat Dirza Dirza Amara Amara aja. ya. Ya. Dan Nasution ya? Positif. Sebenarnya marganya ini Masih dicari atau gimana? jadi gini, Bang, kalau masalah marga kan kebetulan papaku Minang, Oh, mama gitu. yang Nasution. Iya. Jadi, Iya. Agak bentur dalam peradaban menyebutnya benar-benar. ya. Si cowok harusnya nggak bawa marga ya kan, yang si perempuan juga dalam orang Mandailing juga harusnya nggak Iya. nempel ke anaknya ya. Benar. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, mungkin kami perkenalkan Bang Mirza dengan topik hari ini, kenapa Dirza Amara tidak bisa jujur. Nanti kita tanya langsung ke yang bersangkutan. Nah, Bang Dirza ini panggilannya lahir dan besar di Pasar Maga, Lembah Sorik Merapi ya. Ada Sorik Mas Maining sekarang ini. Kemudian ada di kota Mandailing Natal tepatnya. Meski daerahnya lebih banyak menghasilkan penyanyi daerah dan dangdut, Bang Dirza sejak awal memilih musik pop sebagai genre utamanya. Yang jelas, teman-teman sahabat podcaster di luar sana pernah lah pasti pakai backsound ya untuk video, untuk foto kali ya. Tapi lagunya yang mana nih kita langsung aja Bang minta sedikit potongan lagu yang sering dijadiin backsound lagu atau video pada media sosial teman-teman yang sering pakai. Mungkin boleh Bang dikit aja mungkin satu bait kali. Di bagian refnya sih, Bang. Boleh, silakan. Ya, refnya tuh kayak gini. Betapa aku mencintaimu, ingin rasanya milikimu, namun mengapa diri ini tak bisa jujur. Oke. Tepuk tangan dong penonton yang 2000 orang ini nggak ada dalam podcast ini ya. Baik Bang Dirza, memang lagunya cocoknya ini di angin-angin sepoi ya lagunya ya. Ya. Lagu santai. Baik, Bang Dirza mulai berkegiatan di dunia musik sejak tahun 19. 2019 benar ya? Ini memang 2019. diawali dengan memang basically Abang sebagai seorang penyanyi atau tiba-tiba karena tergabung dalam satu
grup musik tertentu misalnya? Enggak bang, ceritanya itu awalnya itu gara-gara tamat SMA nih kan. Jadi teman-teman tuh banyak yang main event gitulah buat event. SMP sudah banyak main event ya? SMA. SMA? SMA. Oke. Tamat SMA. Jadi teman-teman tuh banyak main event. Terus kebetulan event dia itu nggak ada yang ngisi untuk talentnya. Oke. Jadi kan aku nih basicnya di sekolah nih gitaris tongkrongan bisa dibilang kan kayak Oke. untuk ngejamming-jamming sama teman-teman aja gitu awalnya. Terus dia bilang, Dir mau nggak ngisi di event aku gitu. Terus awalnya tuh masih takut, masih nggak berani. Terus boleh deh gitu untuk nyoba-nyoba gitu. Kalau boleh tahu SMP-nya SMP mana bang? Sebutin dulu teman-teman atau Kalau- ada yang alumni-alumni tahu kan? Kalau SMP-nya itu SMP Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, Lembah Sorik Marapi, di iya. Pasar Maga. Iya. Oke, lanjut bang ceritanya bang. Awalnya ya itu bang kayak iseng-iseng aja untuk bantuin temen ngisi acara di event dia. Oke. Dan ternyata antusias orang tuh bagus di situ. Itu di daerah? Itu kebetulan di Masih di sana? Enggak, udah di Medan, Udah di Medan? JCT waktu itu. Oke. Nah, hubungannya abang sebagai pemain gitar, tiba-tiba sekarang kan menjadi vokalis nih ceritanya. Gimana ceritanya tuh? Malah temen aku ini, Dir, isin apa main gitar sambil nyanyi katanya. Terus ya udah deh, 5 lagu aja nggak apa-apa biar nggak kosong aja nih acaranya gitu kan. Kebetulan kan rumah juga deket situ kan. Terus oh yaudah deh nggak apa-apa buat tambah-tambah ini aja pengalaman gitu kan. Iya. Terus ya udah dari situ ternyata orang-orang banyak yang suka bang. Dan dari situ Dirzani mulai diajak-ajakin lagi untuk main di event. Oke. Nah, memang punya bakat pribadi atau memang karena cerita tadi? Kalau bakat pribadi dari kecil memang udah suka musik bang. Kebetulan papa juga suka main musik, mama juga suka nyanyi gitu. Jadi udah biasa dengan hal-hal musik dari kecil sebenarnya. Nah, apakah musik kedua orang tua ini nyambung nggak genrenya dengan yang abang pakai sekarang? Nyambung sih kalau kebetulan papa tuh suka lagu-lagunya Westlife gitu. Oh, keras ya. Ya. Ini pindahnya ke Medan beserta dengan orang tua atau memang abang tunggal karena mau lanjutkan studi aja? Iya mau lanjutkan studi aja. Studi. Nah, di Medan sendiri kuliah di? Kuliah di Universitas Harapan Medan bang. Oke, jurusannya nyambung nggak nih dengan yang sekarang digeluti? Gak nyambung sih. Ambil jurusan apa bang? Kalau jurusannya teknik informatika bang. Wah, sesuai dengan kacawatannya ya. Baik bang, tadi kita bilang pindah ke Medan tuh tahun 2000? Pindah ke Medan itu SMA tahun 2015 bang. 2015. Orang tua masih di sana? Orang tua masih di sana. Nah, kenapa harus pindah ke Medan? Karena kata orang tua tuh kalau misalnya mau maju itu jangan ngestak di kampung terus bang. Kalau misalnya mau maju, mau berkembang, ya cari pengalaman di kota. Tapi kebanyakan orang-orang teman-teman di Mandailing Natal tuh kebanyakannya ke Jakarta lah bang, atau ke Sumatera Iya. Barat kebanyakan kan? Kebanyakan Jakarta. Kalau Kenapa nggak pilih Sumatera Medan nih? Ini pertanyaannya juga. kebetulan dulu kakak abang tuh kuliah di sini. Oh, ngikutin Jadi ini ya biar ngikut sama abang kakak aja kebetulan. Udah kakak abang udah selesai semua, ya tinggal sendiri lah bang. Baik. Ini lagu yang kita bahas, Tak Bisa Jujur ini lagu single keberapa? Ini tuh single kedua bang. Kedua. Kedua. Yang pertama? Yang pertama itu Tak Akan Lama. Tak Akan Lama. Tak Akan Nah, saya betulnya kepo juga pengen tahu. Gimana bang lagu Tak Akan Lama itu? Lagu Tak Akan Lama itu sebenarnya ciptaan Bang Bio. Itu karya pertama yang kami kerjakan Bareng. bareng Heeh. sama The Fame Studio juga. Lagu Tak Akan Lama itu kayak sebuah pembelajaran juga sih bang untuk aku untuk ngerjain single-single itu ke depannya kayak gimana gitu. Menjadi seorang musisi yang punya karya itu gimana itu lagu tak akan lama. Ibaratnya tuh menjadi orang tua pertama ya dengan Iya, lahirnya anak pertama ini ya. benar. Iya. Mana yang paling booming bang antara lagu Tak Akan Lama tuh dengan Tak Bisa Jujur ini? Untuk yang paling banyak dengerin sekarang yang Tak Bisa Jujur bang. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Dari versinya abang sendiri? Mungkin karena relate di anak-anak Gen Z sekarang ya.
Jadi ini lagunya kan tentang seseorang yang punya perasaan mungkin sama teman dekat atau sama gebetan gitu, tapi dia nggak bisa Nggak berani ngomong ngungkapin. gitu. Iya. Ini kisah nyata atau gimana sih sebenarnya? Atau kisahnya seseorang? Ini sebenarnya ada kisah nyatanya Ada juga. kisah nyata juga Iya. ya. Boleh diceritain Bang lebih deep lagi tentang tak bisa jujur ini. Kalau di kisah aku sendiri kayak aku nih tipikal orang yang susah buat mengutarakan perasaanku bang. Agak-agak introvert gitu lah ya. Iya agak introvert. Gitu. Rata-rata penyanyi ngakunya gitu semua sih Bang. Kayak kemarin juga Bang Nu juga seperti itu kayaknya. Kebetulan emang saya nih susah buat jujur bang soal perasaan. Misalnya saya suka sama seseorang nih, saya nggak bisa. Udah deket beberapa tahun pun saya bisa kayak mendem perasaan itu. Mungkin karena temenannya udah Cukup lama ya. cukup lama dan dekat udah juga. asik juga, udah asik, udah deket gitu kan. Takutnya nanti kalau misalnya kita ungkapin perasaan, jadi berubah Malah nih. jaga gitu. jarak malah. Iya, jadi renggang jadinya takutnya gitu. Dan akhirnya Dan akhirnya disitulah aku mulai kayak, oh bisa nih kayaknya nih untuk nulis lagu tentang tak bisa jujur ini. berarti keintrovertan itu kemudian men-trigger Abang untuk melahirkan satu bahan pemikiran dalam sebuah lirik lagu gitu. Ya, benar. Berapa lagu Bang dalam single ini? Untuk lagu yang aku buat mungkin lagu untuk saat ini udah ada beberapa lagu yang aku tulis sih bang, dan semuanya itu nggak tentang galau-galau juga, ada lagu-lagu ini juga, lagu-lagu cinta juga, cuman yang baru dirilis tuh baru yang tak akan lama sama yang tak bisa jujur ini. Berarti ini single 1 single 2 ya, belum satu album ya? Ya ini masih single 1-2 bang. Kemarin kita di awal-awal ketika disodorin sama Bang Audi ya sebagai tim kreatif kita, saya nyoba muter lagu ini. Tapi saya bilang sama Rapita, kok suaranya mirip Planela gitu. Pernah dengar ya musik-musik Planela? Belum pernah denger sih bang. Belum pernah ya? Belum pernah. Nggak pernah tahu juga itu grup musiknya? Gak pernah saya juga. Menarik sekali nih. Apa ya lagu Planela tuh? Jika sampai saat ini aku masih pernah la 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 la. Gak pernah denger sih bang. Gak pernah ya? Nah mungkin nanti boleh dicek nih, boleh cek di YouTube mungkin untuk tahu lebih jauh. Tapi memang agak mirip-mirip sih warna suaranya. Demi aku yang pernah la 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 la. Mungkin lagunya itu masa-masanya itu sepantaran sama siapa ya? Yang Simorangkir, penyanyi Simorangkir? Semi. Ya. Satu pantaran dengan musik mereka. Grup musiknya apa lupa aku namanya. Simorangkir itu. Nah, Krispati. Nah, lagi booming-boomingnya Krispati. Nah, Planela juga muncul di situ. Gitu. Menarik sih. Nanti boleh juga mungkin untuk jadi review kan. Ya jadi referensi mungkin juga nanti. Oke, siapa musisi yang menjadi pengaruh besar dalam berkarya sejauh ini? Kalau musisi, kalau untuk di anak-anak zaman sekarang mungkin Juicy Luicy bang. Wah ini saya malah makin ngeblank nih. Abangnya yang ngeblank Iya, sekarang iya, ya. iya. Mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang bang, ya kenanya mungkin di Juicy Luicy sih. Untuk laguku sendiri gitu. Gitu ya. Ya. Nanti boleh bang dengar juga Boleh lagunya. kita coba ya gantian nih kita Gantian coba ya. ngorek lagunya kan. Karena memang apa ya musik terbaru sekarang ini kan cepat ya pertumbuhannya nggak seperti dulu kita tahu di mana ketika setelan saya benar-benar nengkreng ya kan paling ada Peter Pan di situ kemudian ada band juga ya kan dan proses regenerasinya itu nggak kencang Iya nggak kencang. ya bahkan kalau kita bilang sekarang Andika Kangen band sampai sekarang juga dari dulu-dulu sampai sekarang masih kan masih jadi ikonnya musik orang-orang yang di satu sisi kadang-kadang jadiin apa namanya lucu-lucuan tapi di sisi lain juga orang apresiasi terhadap karya musiknya. Oke, sebelum merilis single pertama cara bertahan dan membangun nama di dunia musik ini apa yang Bang Dita lakukan? Kebetulan untuk bertahan itu awalnya kan ikut event-event sama teman-teman aja. Itu tarkamnya lah istilahnya. Iya ya? itu ibaratnya tarkamnya lah.
Terus semakin sering main di event ternyata adalah manajemen musik Medan yang ngelirik gitu. ngelirik gitu. The Fame. Atau sama-sama ngelirik ceritanya? Enggak, malahan aku nih Bang dari SMA tuh nggak ada kepikiran untuk ikut manajemen musik lah, ngulik-ngulik manajemen musik Medan itu apa aja, nggak pernah karena emang basicnya awalnya nggak mau jadi musisi. Nah, emang ceritanya mau jadi apa kemarin? Ya seperti manusia biasa aja Bang, sekolah, bekerja di kantor kayak gitu awalnya. Awalnya ya. Terus tiba-tiba seiring berjalan waktu kenal lah sama The Fame ini, aku diajak join. Berkantor di mana di Medan The Fame? The Fame itu di Pancing Bang. Oke. Jadi dari situ setelah masuk The Fame ini aku banyak belajar Bang soal musik yang awalnya aku nggak tahu tentang ini di The Fame ini aku diajari banyak sekali. Istilahnya The Fame ini kalau kita lihat ke dangdut-dangdutan tuh audisi-audisi yang di Jakarta itu kali ya, konsepnya ya, pelatihannya segala macam. Sebenarnya kita itu dilatihnya bukan kita tuh langsung dikasih job. Ya udah kau misalnya job di sini, kau sekalian belajar gitu. Oh. Kita dikasih langsung ke lapangan gitu Bang, nggak yang modelan audisi gitu. Iya. Jadi kita dapat pembelajarannya sekalian kita training, kita dapat mengasah diri juga di situ. Apa yang berbeda dari ketika gabung dengan The Fame Record ini? Secara mungkin dari segi semuanya kita diajarin Bang secara look mungkin. Mungkin dulu aku looknya ya biasa aja kayak ya anak-anak tongkrongan biasanya. Setelah masuk diajarin kalau misalnya kita ngejob di sini tuh harus rapi, harus kayak gini. Biar karena di dunia entertain itu kalau kita modal suara aja tuh belum tentu bisa gitu. Kita harus menjual semuanya dari look. Semuanya harus dijual kan. Jadi abang sudah jual segalanya ini ceritanya? Mencoba, lagi mencoba. Baik. Batuk lagi. Ya, cerita tentang tadi. Kalau ke depan abang ada nggak rencana nggak sih? Atau ini memang Dirza Amar ini fokus hanya untuk solo saja atau akan bakal buat grup band? Fokus solo aja Bang. Fokus solo ya? Fokus solo. Alasannya kira-kira? Alasannya karena di Medan masih jarang mungkin ya Bang ada vokalis solo gitu. Kebanyakan setauku di Medan ini tuh band. Band ya? Band, dan kebanyakan band itu di Medan rock. Bukan yang pop-pop gitu kan. Pop-pop gitu ya? Karena ya pengen beda aja gitu Bang. Dan tantangannya lebih gede kelihatannya? Iya pasti. Ya, karena kan tanpa ada komposisi tim-tim yang bisa ini kan memicu kita untuk terus bekerja, membantu, apalagi kalau seandainya sudah jadi grup band itu kan masing-masing punya kontribusi kan. Benar. Nah kalau sekarang ini sumber inspirasinya apa nih untuk buat lagu ke depan? Sumber inspirasinya lebih ke pengalaman semua sih Bang kalau aku. Kayak Pengalaman pribadi lagi? Iya, kalau misalnya lagi moodnya lagi galau, mungkin aku nulis lagu galau. Kalau misalnya kebetulan minggu depannya senang, aku nulis lagu senang, gitu-gitu. Iya. Jadi setiap momen ada momen yang pas untuk nulis itu aku nulis. Bahkan lagi di motor pun nanti lagi jalan-jalan atau pulang ke rumah, bahaya kepikiran sesuatu bisa jadi ditulis juga. Untung apa nggak sambil ojek online ya, nggak sampai sewa tengok kan. Ntar ya kak ya, nyata dulu ada kepikiran ini gitu ya. Ya tadi belum apa namanya? Ini kan satu hal yang nggak sinkron dengan jurusan. Orang tua support nggak sih dengan kegiatan ini? Orang tua sebenarnya support, karena orang tua itu nggak ada membebani anaknya harus jadi ini jadi itu. Karena orang tua itu kayak semua anak tuh punya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita paksakan dia harus kayak gini, harus kayak gini. Ya udah dia udah yakin nih di approve seperti itu. Iya, sesuai apa passion dia aja gitu. Planning ke depan bisa hidup dengan fokus ke dunia musik ini? Sebenarnya untuk fokus di dunia musik ini iya juga. Cuman kan mungkin nanti setelah lulus kuliah mau ngambil pekerjaan lain juga. Jadi ada musik ini kan solo juga kebetulan. Jadi kan bisa diselang-selingin juga, Bang. Yakin ya seperti itu ya? Yakin. Soalnya kayak tamu yang sebelumnya kita undang udah mulai kayaknya kebingungan nih sekarang, kebanyakan undangan. Sudah diundang kemana aja deh Bang? Terakhir dengan lumayan viralnya lagu kita ini, tak bisa jujur. Kalau untuk podcast baru kesini sih Bang. Tapi kalau untuk siaran mungkin udah beberapa radio juga. Beberapa radio ya? Oke.
Nah di media seperti Spotify sudah berapa banyak yang download atau mendengarkan lagu ini? Untuk di Spotify terakhir aku cek itu sekitar 2.500-an bang. Oh. Untuk Spotify sama YouTube-nya juga hampir 2.500-an juga. Punya channel sendiri di YouTube? Punya channel sendiri bang. Oh, bisa disebutin dong channelnya ke teman-teman biar. Oke buat teman-teman jangan lupa subscribe channelku di YouTube namanya Dirza Amara dan jangan lupa juga streaming laguku Tak Bisa Jujur dan Tak Akan Lama. Iya, udah tak bisa jujur nggak lama pula lagi ya. Nggak usah diharapin lah kalau kayak gitu. Bahaya ini. Bang, dari filosofi lagu dan karakter tadi, aku malah kepikiran gitu kan dengan kondisi itu. Apakah memang kondisinya bahwa orang tipikal abang ini pada prinsipnya memang akan menjumpai cinta sejatinya dengan konsep seperti itu, berpikir tadi seperti itu? Berat kayak mana ya? Karena ini kan cerita pengalaman pribadi kan dan dituangkan dalam lagu-lagu tadi gitu. Artinya begini, maksud aku dari pertanyaan tadi, bagi wanita-wanita di sana yang mendengarkan podcast ini mungkin memungkinkan nggak jawabannya matching nggak dengan yang akan abang sampaikan gitu loh? Matching sih, bisa bilang matching sih bang. Gimana ya? Tentang Ini, kisah di balik cerita lagu antara lagu pertama dengan lagu kedua kan bebannya kan lebih lebih nyaman menyanyikan lagu yang memang itu berdasarkan histori cerita sendiri. Nah, kan itu tadi kan pertanyaannya kan. Tadi sampai orangnya tahu nggak? Iya, orangnya tahu nggak sih? Untuk orangnya mungkin nggak tahu bang. Sampai dengan saat ini? Mungkin ya, aku nggak tahu juga dia nggak tahu nggak ya. Tapi kayaknya dia nggak tahu sama sekali. Sampai dengan saat ini ya? Sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini. Itu lagunya tuh begitu tuh pelan-pelan. Aduh. Menyeramkannya. Artinya ada kemungkinan ini disamber orang bisa jadi ya? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya. Dan mungkin udah disamber orang juga. Gaswat. Tapi ya inilah memang resiko dari seorang musisi selain kemudian bercerita tentang banyak hidupnya dan memang kadang-kadang hidupnya jadi kesannya kayak drama jadi ya kesannya ya. Iya. Benar ya? Benar. Bisa diceritakan Bang tentang proses pembuatan single pertama, mulai dari keseruan dan sampai tantangannya. Untuk single pertama itu sebenarnya karena aku banyak belajar dari situ juga kan Bang. Proses pembelajaran awal ya? Proses pembelajaran awal itu kayak banyak kali yang sebenarnya aku belum tahu untuk ngerjakan single ini tuh gimana tentang setelah kita misalnya ngerjainnya itu promosinya itu harus gimana itu sangat banyak. Promosi juga abang pribadi berarti? Iya promosi juga pribadi Bang karena yang lagu pertama ini kan kebetulan aku masih belajar dan belum tahu cara untuk promosinya nanti setelah rilis tuh gimana. Nah jadi di single pertama ini tuh aku lebih banyak belajarnya sih Bang untuk berkarya ke depannya lagi. Misalnya kayak setelah recording itu kita ngapain sih gitu. Misalnya kita lagi recording ini kita bisa nggak buat konten lain supaya nge-trigger orang kalau kita ini mau buat lagu gitu. Nah dari single pertama inilah aku banyak belajar Bang. Makanya mungkin secara viewers lebih banyak yang tak bisa jujur ini karena udah banyak belajar dari yang single pertama kan. Oke, tahu cara marketnya gimana ya. Iya. Bang, kalau boleh jujur, apa sih sebenarnya yang paling mendasari label The Fam Record ini mau memikat abang? Ceritanya itu awalnya gara-gara aku ngejob juga sih Bang. Awalnya di salah satu sekolah di Medan perguruan gitu. Jadi waktu aku nyanyi di situ tuh mereka ada di dalam? Ada. Timnya mereka ya kebetulan timnya mereka. Terus aku nyanyi di salah satu event sekolah itu. Lagunya masih lagu-lagu pop. Cover-cover orang gitu ya? Iya kayak lagu-lagu mungkin yang anak-anak SMA ini tahu lah gitu kan. Kita nyanyiinnya di saat itu dan kebetulan rame Bang. Abang diundang sebagai guestnya di situ? Iya diundang sebagai guestnya di situ dan sangat antusias mereka di situ. Kalau anak-anak satu tangannya harus begini iya, digini-gini sampai minta-minta
bang minta foto, Foto bang, ya gitu ya. Jadi Mereka belum tahu follower abang waktu itu berapa ya. jadi jadi si orang manajemennya ini The Fam ini ngelihat kayaknya ada nih potensi untuk si Dirza buat single sendiri gitu kan. Karena sayang kali rasanya kita manggung tapi bawain lagu orang gitu. Bang, kita pengen tahu justru coba abang bawa lagu orang satu aja, mungkin 2 bait katakan. Jadi kan satu ini 2 bait. Yang saat itu lagi seru-serunya dengan anak SMA itu. Oh mungkin lagu apa ya waktu itu? Tak segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu cinta. Ya. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Menarik sekali ya, langsung dilirik sama labelnya. Kalau abang sendiri sebetulnya ngerasa warna suara abang mirip siapa? Mirip siapa ya? Kalau orang banyak bilang ya bang, kalau teman-temanku banyak bilang tuh mirip Shawn Mendes malah. Ah ini lagi mungkin selesai aku Shawn Mendes. Kalau orang bilang tuh malah beberapa teman aku banyak yang manggil aku Mendes gitu. Karena banyak yang bilang mirip Shawn Mendes suaranya. Mungkin abang bisa dengerin juga nanti ya. Ya makanya saya dengar lagi nih cerita lagi, cari lagi referensi. Nah kalau di balik lagu kedua ini apa kira-kira cerita yang paling spesial dari pembuatan lagunya? Sebenarnya refnya ini tuh udah ada lama bang. Aku nulisnya itu udah lama kali. Karena sebetulnya lagu ini tuh betul-betul pure aku yang nggak bisa jujur kan. Jadi di bagian ref yang betapa aku mencintaimu, ingin rasanya milikimu, namun mengapa diri ini tak bisa jujur. Itu tuh udah ada dari tahun 2019, zaman awal Covid malahan. Iya. Jadi kan awal Covid itu nggak tahu mau ngapain bang. Tapi ini memang lagu untuk orang yang sekarang lagi dekat sama abang atau enggak? Iya. Karena ini kan kebetulan refnya aja yang udah ada. Iya. Kalau nggak bisa jujurnya kan aku udah dari lama. Kan. Jadi refnya ini aku tulis dulu. Kebetulan waktu zaman Covid tuh bang, kayak nggak tahu mau ngapain. Jadi di rumah ya udah nulis lagu gitu kan. Mencoba menulis lagu dan terciptalah si ref ini. Cuman kemarin karena kebetulan lagi deket-deketnya sama dia nih kan. Moodnya lagi dapet, ya udah aku tulis aja. Selesai ya. Masya Allah. Baik. Ya semoga yang lagi dekat-dekat sama Bang Dirza tahu maksud dan tujuan lagu ini ya. Oke, pencapaian tertinggi Bang dari karir bermusik abang. Menurut abang pribadi apa sampai dengan saat ini? Pencapaian tertinggi mungkin aku pernah ikut Indonesian Idol dan dijuriin langsung sama Bang Judika. Oke. Itu menurutku pencapaian tertinggi sih. Tahun berapa tuh? Tahun lalu malahan. 2024. Sampai mana Bang? Ya kemarin ngerebutin Blue Ticket yang rekomendasi dari Judika gitu. Jadi kita di audisi itu ya di mentorin sama si Judikanya kan. Kami ada berlima kalau nggak salah kemarin untuk dapetin Blue Ticket untuk berangkat ke Jakarta gitu. Berangkat akhirnya? Dan kebetulan belum. Tapi sudah untuk mencapai untuk bisa ngerebutin Blue Ticket itu menurutku udah pencapaian yang luar biasa ya. Baik untuk aku yang masih baru-baru belajar di bidang musik ini. Udah berapa lagu yang sudah ditulis tapi belum diapa-apain? Kalau udah berapa lagu aku ada 3 bang. Ada 3 lagu. Di luar yang 2 ya? Di luar yang 2 ini ada 3 lagu ya. Ada lagu romantis juga. Ya, ada lagu galau juga. Paling powerful lah di antara lagu itu kira-kira abang yakin dan memang optimis dengan konsep roman atau yang satu lagi tadi? Untuk kalau misalnya aku bisa ini ya mungkin yang romantis sih bang, karena segmennya lebih luas menurutku. Karena kayak misalnya lagu romantis itu kan bisa kita bawain di mana aja. Betul. Kayak misalnya mau di acara pernikahan pun bisa kita bawain. Di kafe juga masuk ya. Kafe juga masuk. Jadi kalau misalnya lagu galau ini kan kayak di acara-acara bahagia kan nggak bisa kita bawain kan bang. Kalau abang udah famous bisa juga kayaknya, bisa. Mungkin. Kalau famous kan ini kita belum bercerita famous bang. Untuk ya kalau misalnya untuk
lebih ini mungkin ya lagu romantis sih. Lagu romantis ya. Dan itu mewakili abang sekali dalam sebuah tampilan lagu katakan begitu ya. Baik. Rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk karir musiknya seorang Dirza. Untuk jangka pendeknya mungkin bisa buat EP. Apa tadi itu? Kayak mini album gitu. Oke. Untuk jangka pendeknya mungkin bisa buat mini album. Terus jangka panjangnya mungkin ini bakal ya jadi apa ya? Jadi memori tersendiri lah untuk aku nanti di masa tua mungkin. Nanti aku punya anak-anak kan. Dulu nih papa nih punya lagu nih. Iya. Gitu kan. Cuma nyari mamanya aja lagi siapa yang mamanya. Tapi menarik sih, artinya memang nggak kebayang juga sih bagi aku yang belum pernah menjalani kondisi ini ya, di mana seorang itu bisa menghasilkan karya dan itu cakupannya masih Medan gitu loh. Kalau orang kemudian terkenal di Jakarta itu udah biasa kan, artinya ada proses-proses yang dilalui. Tapi kalau kita melihat di Medan lagunya sudah banyak didengar orang, itu luar biasa loh ya kan. Kalau mungkin efek media sosial ngaruh nggak sih bang dengan pencapaian yang abang rasakan sekarang? Sangat membantu sih bang. Membantu ya. Sangat membantu. Apalagi kayak sekarang udah gampang kan kita promosi, tinggal posting video di TikTok mungkin bisa promosi kan? Bisa promosi ya. Nggak kayak dulu mungkin kita harus ke semua radio, harus melempar ini Iya. segala macam. Sekarang menurutku malah kalau kita mau berkarya itu udah cukup mudah. Cukup terbantu ya. Cukup terbantu dengan adanya sosial media sekarang. Apalagi kalau dulu cuma orang andalin NSP ya. Iya betul. Nah kalau seandainya nanti nih ceritanya, karir kan juga di dunia kerja belum diputuskan ya mungkin ya, belum diputuskan dan memang masih study di sini sekarang kan, masih ya. Nah kalau seandainya kemudian ternyata abang dengan sendirinya secara organik berjalan sukses dan memang banyak peminatnya, kira-kira oke, kuliah selesai, lanjutin nggak seandainya kegiatannya itu sesuai dengan jurusan seperti tadi, bercita-cita untuk tetap bekerja dan main tetap di dunia musik? Kalau misalnya aku dapat momennya di dunia musik, pasti bakal aku kerjain yang dunia musik dulu bang. Pasti ya? Pasti, karena momennya itu nggak bakal datang 2 kali menurutku. Jadi selagi ada momennya nggak apa-apa diterusin aja. Mungkin kedepannya nggak bakal jadi kerjaan kantoran mungkin. Kemungkinannya seperti itu ya? Kemungkinannya mungkin karena kita udah punya nama, punya fans juga ya? Punya fans juga, kita bisa buka usaha lain mungkin. Wah ini udah minang kali ini kalau ceritanya ke lain. Jadi mungkin ujung-ujungnya nanti buka usaha. Di mana ada usaha di situ ada PT kata orang menangnya. Bang, sudah ada fansnya nggak sih yang DM atau yang apa gitu punya perlakuan khusus ke abang gitu? Udah, dan kebetulan baru semenjak aku rilis single kedua ini ada juga yang nge-DM kemarin, bang aku mau jadi admin fanbase kan. Jadi dia udah buat fanbase-nya juga. Jadi itu ya bagus sih. Bagus ya? Bagus sih. Bagus buat adminnya. Dia selalu kayak, bang update apa hari ini, aku mau buat konten. Dia sering DM kayak gitu. Bagus. Yang mudah-mudahan nanti dia terinspirasi dari cerita kita di sini kan, semakin klop story cerita yang mau dia buat di grup fansnya itu ya. Benar. Oke, kalau di media sosial yang paling banyak follower di mana bang? Di TikTok bang. Di TikTok ya? Di TikTok. Kalau sekarang di TikTok aku udah 10.000. 10.000. Iya. Dan itu naiknya cukup cepat ya. Awalnya tuh sebelum rilis single ini aku followersnya baru 4.000-an. Setelah ini kan baru sebulan ya. Baru sebulan Baru ini? sebulan lagunya udah capai 10.000 alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa ya, tepuk tangan dong. Penontonnya nggak semangat nih, ada yang makan sate lagi. Baik. Oke, kasih tahu dong bang ke teman-teman kita, sahabat podcaster di luar sana, mungkin yang pengen nyaksiin detail abang lebih lengkap, kemudian akun media sosial abang di mana-mana aja boleh di-share atau diinformasikan di sini. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau follow, bisa follow TikTokku Dirza, di IG bisa search Dirza Amara, di YouTube juga bisa di search Dirza Amara. YouTube-nya jangan lupa subscribe teman-teman, bantu secepatnya untuk bisa 1.000 subscriber dulu lah. Amin.
Yang gampang-gampang dulu 1.000 dulu lah. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa dengerin laguku Tak Akan Lama dan single terbaruku Tak Bisa Jujur di semua digital platform kesayangan kalian. Yeah. Oke Bang Riza, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting pada sore hari ini, berbagi cerita tentang kisah menarik. Ini asli orang Sumatera Utara ya? Asli bang. Belum jadi provinsi baru. Ya. Sukses terus Bang untuk Bang Tirza, mudah-mudahan nanti muncul satu album ya, satu album Amin, full, amin. dan mudah-mudahan juga lagu-lagunya membuat dinamika dan suasana dunia musik Kota Medan khususnya ya. Karena Medan ini bisa dibilang untuk model genre musik yang Abang bawakan sana agak jarang sih sebenarnya. Memang jarang jarang sekali kan. Jarang sekali. Aku kemarin ketika kaget dengar Bang Nuh muncul, kemudian ada Bang Tirza, ini satu hal yang baru sih sebenarnya untuk Kota Medan ya. Dan mudah-mudahan kalau memang seandainya ada event-event tertentu, kayaknya nggak harus mengundang-undang dari pusat lah. Betul. Dari Medan cukup kayaknya ya. Oke Bang Tirza, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Aku Zen, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal ke kanal. Balik lagi.